yang cocok juga ini ya, seperti ini ya teman-teman. Ini di sini kami tanam anggur ya teman-teman. Anggur ini dia kan modelnya menjalar ya teman-teman, seperti ini. Nah, anggur-anggur itu menjalar seperti ini. Otomatis dia kalau kita tanam anggurnya itu luas misalnya ya, kita ada kayak para-paranya gitu istilahnya, atau dikasih anjang-anjang kalau orang Jawa itu. Nah, otomatis kalau dikasih anjang-anjang, jadi kan teduh ini di bawahnya. Terus dibikin tanaman anggurnya, nah seperti ini. Nah, otomatis anggurnya itu bisa menghasilkan ya, artinya di atas. Nah, tapi dia bisa menjalar kemana-mana sehingga dia bisa sekaligus dipakai untuk ini peneduhnya. Jadi cocok untuk tumpang sari juga teman-teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exwood. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan ya. Teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan. Karena di musim pancaroba gini ya, dari sering panas hujan gini, rawan sekali untuk sakit kita. Dijaga selalu kesehatannya. Semoga teman-teman senantiasa penuh keberkahan juga dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini sudah pertengahan Maret ya teman-teman. Sebentar lagi April, Mei. Sudah durman semua perang kita nanti. Ini pagi hari ini saya coba mereview perkembangan tanaman porang kami yang di pekarangan belakang rumah ya. Ini yang sudah kami aplikasi dengan menggunakan ini apa namanya kemarin, kapur dolomit ya, untuk menaikkan kondisi pH tanahnya yang setelah kami cek kemarin kondisi pH-nya cenderung di batas ambang bawah normal. Ada yang di bawah 5 rata-rata. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman, porang-porang kami yang ada di belakang pekarangan. Bisa dilihat kondisinya semakin subur, semakin hijau royo-royo ya. Nah, ini kebetulan yang di sini kemarin sekalian kami kasih cabai toh teman-teman. Nah, ini bisa dilihat cabainya ini sudah setinggi ini, sudah tumpang tindih ini dengan porangnya. Kataknya juga sudah bagus ini ya. Ini sudah gede-gede ya toh. Alhamdulillah ini. Nah, ini di sebelah sini juga bagus. Nah, kita coba lihat yang sebelah sini ya teman-teman. Ini yang kemarin warnanya agak kuning-kuning, yang kemarin tuh pH-nya rata-rata 4,8 4,9. Nah, ini sudah mulai hijau ya teman-teman. Bisa dilihat kondisinya sudah mulai hijau, meskipun pertumbuhannya belum ekstrim, maksudnya belum signifikan banget besarnya untuk menyusul yang di sini. Tapi ini kondisinya sudah ada perubahan dari kondisi warna-warna daunnya, yaitu bisa dilihat, hijaunya sudah mulai mau imbang-imbang dengan yang ada di sini teman-teman. Ya meskipun belum sama persis, tapi dari proses perkembangannya ada perubahan yang bagus istilahnya begitu. Ini yang sudah mau dorman juga, ini saya ikat ya teman-teman, karena ini kalau nggak saya ikat kadang kecenderungannya mentelung ke sini ya, mangklung ke sini. Nah, ini mengganggu jalan. Nah, kita coba lihat yang di sini teman-teman. Ini porangnya yang di sini juga bagus. Setelah kami tebar dolomit kemarin, pH tanahnya otomatis jadi naik dari yang semula rata-rata 5, 5,5, 6. Kami cek itu jadi sudah mendekati 7, ada yang sudah 7, minimal di atas 6,5 ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kondisinya seperti ini. Ya, ini daun cabai saja ini bisa lebar-lebar seperti ini teman-teman. Hampir setelapak tangan saya daunnya.
daun cabai bisa selebar telapak tangan saya. Nah, ini cabai rawit teman-teman, kami kasih cabai rawit. Terus kemudian kita lihat juga perkembangan pohon duriannya. Pohon duriannya ini daunnya bisa lebar-lebar segini. Nah, ini menunjukkan bahwa tanah tempat tinggalnya di sini ya, orang di sini ini maupun jenis tanaman yang untuk naungannya ini mereka senang ya teman-teman, karena memang tumbuh subur di sini. Ketika kondisi lahan yang kita bikin bagus, akhirnya tanaman yang hidup di atas tanahnya ini jadi senang mereka. Ini bahkan sampai cabenya ini sampai begini teman-teman, kaboten ya, ini kaboten membawa menyangga ini, besar-besar segini. Jadi dia sampai berat, akhirnya saya kasih penyangga ini teman-teman ya. Coba bisa dilihat kondisinya. Daun-daunnya sangat besar, subur-subur. Duriannya juga bagus ini ya, daunnya subur-subur. Ini menunjukkan kalau tanaman porang maupun tanaman cabenya ini mereka sudah semakin senang, karena lahan tempat tinggal mereka semakin terkondisikan untuk nyaman, baik dari sisi pH-nya kemudian sisi kebutuhan nutrisinya yang lain ya, baik unsur hara mikro maupun makronya. Ya, kita lanjut yang di sini. Ini yang umbi besar dulu juga teman-teman. Ini yang kami tanam dulu dari bibit 4,8 kilo. Ini sudah keluar berapa ini? 4 ya. Ini mudah-mudahan nanti umbinya masing-masing bisa rata-rata di atas 5 kilo atau di atas minim 3 kilo kali 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari bibit itu nanti bisa keluar di atas 10 kilo mudah-mudahan ya. Ini cabenya juga sudah bagus yang di sini. Kemarin yang cabenya agak kuning-kuningan, ini sudah mulai tinggi. Nah, ini kami juga mau berbagi tips ke teman-teman semuanya, bahwasanya tanaman porang bisa hidup bersandingan dengan tanaman tumpang sari ya teman-teman. Ini bisa dilihat dengan kondisi yang kami tanam berdampingan, saling berjejal-jejal gini ya. Saling bertumpang tindih gini pun tidak ada masalah. Apalagi ini cabai harganya luar biasa ini. Bisanya cabai ini tembus harga 100.000 lebih teman-teman. Cabai rawit itu tembus 100.000 lebih. Nah, ini kalau petani bisa mensiasati tanam porang dengan sistem tumpang sari, ya insya Allah ada sedikit solusi untuk menambah penghasilan petani. Karena ya seperti yang biasa konten kami bikin, bahwasanya porang itu masa hidupnya 1 musim, ada yang sampai 2 musim ya, lebih dari 7, 8 bulan, 9 bulan. Kalau dibiarkan 2 musim ya lebih dari 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Nah, itu disinilah kalau petani itu bisa berinovasi dalam bercocok tanam porang dengan cara ditumpang sari. Akhirnya sambil menunggu tanaman porangnya itu, istilahnya tabungannya dalam jangka panjangnya itu bisa panen, tetap petani itu bisa menikmati hasil dari tanaman tumpang sarinya. Dan ini ini ya namanya aman. Ini bisa dilihat porangnya sehat, terus cabenya juga sehat, semuanya sehat alhamdulillah. Jadi ya mungkin nutrisinya terbagi ya yang di bawah sana, karena mereka berebut, cabenya memakan nutrisi yang ada di bawah sana, porangnya juga berebut. Tapi seberebut-berebutnya insya Allah masih tetap aman. Nyatanya ini ya semuanya subur-subur seperti ini teman-teman. Ini nggak cuma ini saja cabai dan porang. Ini cabai, ini porang, terus kemudian ada durian juga. Artinya di sini ada perebutan nutrisi yang cukup bagus ya. Cukup berkompetisi lah istilahnya. Nah, ini yang di sebelah sini juga yang kemarin pH-nya cuma 5, sekian ya. Ini setelah kami tebar dolomit juga ini bisa dilihat daun-daunnya sudah semakin hijau. Yang di sini pertumbuhannya juga semakin
bagus ya teman-teman. Nah ini yang dari bibit umbi dulu, ukuran ya sama 4 kilo up, hampir 5 kilo waktu itu. Ini kondisinya juga sudah semakin bagus, duren semakin bagus. Kemarin rumputnya juga lumayan lebat tapi sudah dibersihkan. Terus kemudian tips lain yang ingin kami bagikan, sebentar, ini ada dapat porang, saya kata porang ini juga mau dorman, ini lumayan, ini dapat porang. Terus yang mau kami bagikan juga ya teman-teman, terkait dengan pohon tanaman sebagai ini peneduhnya atau naungannya seperti yang kami tanam. Ini ada sedikit tips juga, cerita untuk kami bagikan. Barangkali teman-teman yang juga tertarik untuk menanam durian ya, ini ada sedikit tips yang ingin kami bagikan juga terkait dengan durian. Kenapa kalau kita mau menanam durian itu di bagian punggungnya dihadapkan ke sinar matahari ya, ke arah matahari sana ya teman-teman. Kenapa? Karena disitulah nanti akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas. Ini nggak mau dia tumbuh dari sini, tapi dia lebih cenderung tumbuh tunas barunya dari sini ya, karena apa? Ini menghadap ke sinar matahari ke timur sana ya teman-teman. Nah, makanya kalau tanam durian itu juga harus dibikin yang pas, jangan sampai salah posisi. Lanjut lagi kembali ke porang dan tanaman cabenya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai, maksudnya teman-teman hanya fokus di satu komoditi, misalnya porang saja. Kalau memang lahannya itu memungkinkan untuk ditumbang sari dengan tanaman yang lain, kenapa tidak, kan begitu. Terkecuali kalau kita tumbang sari, habis itu porangnya jadi rusak, porangnya jadi kerdil, porangnya jadi tidak mau tumbuh subur, porangnya jadi bahkan mati tertular penyakit tanaman naungannya atau tumpang sariannya. Nah itu lain cerita ya teman-teman. Tapi selama tanaman porang yang kita tanam dan kita kasih tumpang sarian itu fine-fine saja ya, istilahnya bahasa kerennya itu saya mawon ya, bagus-bagus saja, sehat-sehat saja, kenapa tidak ya teman-teman. Karena tidak ada yang merasa terganggu di sini ya, tidak ada yang merasa terganggu dengan dilakukan tumpang sari. Nah, kita coba lihat juga yang di sini ya teman-teman. Nah, ini juga kami lakukan tumpang sari, nggak ada masalah. Nah, ini ada cabenya yang daunnya juga lebar-lebar. Terus kemudian itu kami kasih jahe juga di situ. Ini kami kasih porang yang di sini juga. Ini kasih terong. Ini terong. Ini terong. No ya. Ini kami kasih singkong, ubi jalar nih. Ya, ubi jalar. Ini kalau kita lagi pengen masak tinggal metik saja di belakang pekarangan rumah, atau teman-teman ingin masak gitu juga tinggal ngambil, nggak ada masalah. Kita tumpang sari, nggak ada mengganggu. Ini tanaman porang lagi, terus ini tanaman porang lagi, ini terong lagi, terus yang ini bayam apa kemarin lupa saya, bayam Belanda atau bayam apa itu saya lupa. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Ini kita kasih jahe ya, di atasnya ada durian. Nah jadi kita harus pandai-pandai mensiasati situasi dan kondisi bercocok tanam yang ada di lapangan. Jadi kita tidak harus fokus ya. Bedakan antara fokus dengan dengan kreatif ya. Karena terkadang sebagian orang itu berpikiran bahwa lakukanlah sesuatu dengan fokus ya. Kalau tidak fokus nanti rawan gagal. Iya benar, fokus tanaman utamanya apa? Porang. Nah temanya ini kan bukan hanya sekedar bercocok tanam porang, tapi kita temanya adalah fokus budidaya tanaman yang ada di lahan ya, baik lahan pekarangan, lahan yang kecil maupun lahan yang besar. Nah, mungkin teman-teman juga mau tanya, ini kenapa dikasih tali-tali seperti ini? Kalau untuk durian memang tempat buahnya itu ada di ranting-ranting seperti itu. Jadi kita meminimalisir pertumbuhan rantingnya untuk ke horizontal ke atas, ke vertikal ke atas, tapi makanya kita tarik ke bawah supaya dia mentelung gini ya ke bawah, supaya buahnya nanti bagus. Jadi kembali lagi ya teman-teman. Jadi fokus itu kita harus membedakan antara fokus dengan kreatif. Kalau fokus hanya
terpusat pada penanaman porang saja, ya akhirnya nanti kita jadi ini apa namanya, kurang bisa berkreasi ya, untuk berpikir yang kreatif supaya lahan yang masih kosong itu bisa kita manfaatkan. Contoh misalnya kita fokus porang penanamannya di sini, sedangkan di sini lahannya kosong, di sini kosong, kita ada porang di sini kosong, sebelahnya kosong. Nah, sama itu kalau di lahan yang perkebunan, atau maafnya di lahan yang di ladang, di kebun itu yang luas, itu masih ada tempat-tempat titik yang kosong, itu kan sayang, eman gitu loh teman-teman. Karena itu tadi ya, selama tanaman porang tumpang sariannya kita itu tidak mengganggu, ya kenapa tidak untuk kita lakukan tumpang sarian ya. Jadi kita harus bisa kreatif supaya tanaman porang yang kita tanam ini dia tetap tumbuh subur, dia tidak terganggu oleh tanaman tumpang sariannya. Di sisi lain kita ada penambahan nilai ekonomis dari hasil tanaman yang kita tumpang sari, baik itu cabai, baik itu jagung, baik itu pepaya, baik itu durian untuk jangka panjangnya, baik itu kacang panjang ataupun jenis-jenis tanaman yang lain ya. Jadi di tema kali ini, selain saya mereview perkembangan tanaman porang yang sudah kami aplikasi menggunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH-nya, ini kami juga berbagi tentang teknik tumpang sariannya, bahwasanya porang bisa hidup sehat normal berdampingan dengan tanaman tumpang sari yang lain, yang tentunya dia bisa dipanen lebih cepat untuk mengisi kekosongan dompet kita untuk mengisi kekosongan dompet kita di saat kita masih menunggu dompet yang besar tidur di dalam tanah, yaitu porang itu ya teman-teman. Lanjut lagi terkait dengan tadi terkait dengan manfaat pengkondisian lahan. Kenapa syarat pH itu harus normal? Karena begini ya teman-teman, pH itu berhubungan dengan kemampuan atau daya serap perakaran dari tanaman yang kita tanaman. Enggak cuma porang ya, enggak cuma porang. Semua jenis tanaman yang kita tanam itu membutuhkan standar pH untuk tumbuhnya sehat, bagus, normal. Nah, kenapa harus begitu? Karena perakaran itu bisa bekerja dengan normal, menyerap nutrisi-nutrisi dari dari tanah itu ketika kondisinya dia sehat. Ya, ibaratnya gini teman-teman, seperti manusia ya, seperti kita. Misalnya kita sakit, mbok sakit itu dicepai sate kambing, sate ayam, ada garang asem atau rawon atau nasi, pokoknya yang enak-enak lah ya, pizza dan segala macam gitu. Kita disiapi kayak gitu. Kalau kita sakit, ya malas kita mau makan ya, malas kita mau makan. Kondisi badan kita lagi kurang sehat. Nah, ini yang agak sudah kosong-kosong ini. Ya sama, tanaman porang juga begitu, ataupun tanaman yang lain, otomatis kalau dia kondisinya belum fit, belum sehat, ya dia yang malas menyerap nutrisi tanaman porangnya, yang yang ditaburkan di sini. Jadi makanya di konten saya sebelumnya kemarin, meskipun pupuk banyak-banyak seperti tanaman kami juga yang di sini atau tanaman mungkin tonton yang lain, kenapa kok masih tumbuh kerdil, kenapa kok masih ini nggak bisa tumbuh subur? Ya karena itu tadi, ibaratnya kita sedang sakit, dikasih menu makanan di meja makan yang luar biasa banyaknya, nggak ada yang kita sentuh. Badan kita lagi nggak sehat, kita males makan. Sate yang rasanya enak itu aja kalau kita lagi sakit jadi rasanya nggak enak di lidah. Nah, itu sama juga seperti ini teman-teman. Ya, solusinya apa? Kita sehatkan dulu yang mau makan. Jadi tanamannya ini kita sehatkan dulu. Syarat sehat bagaimana? Ya yang bermasalah, tempat tinggalnya dia hidup itu supaya dia menjadi nyaman sehingga dia akan menjadi sehat. Nah, ketika dia sudah sehat, baru kita kasih makanan-makanan yang enak untuk nutrisi pertumbuhannya si tanaman-tanaman yang kita tanam, khususnya porang di timah kita hari ini. Sama ada sedikit berbagi juga ya teman-teman, selain tanaman tumpang sarian ini seperti ini, cabai, kemudian terong juga,
ataupun durian dalam jangka waktu panjangnya. Ini kami juga mau berbagi tips, kayaknya ini salah satu ini apa yang cocok juga ini ya, seperti ini ya teman-teman. Ini di sini kami tanam anggur ya teman-teman. Anggur ini dia kan modelnya menjalar ya teman-teman, seperti ini. Nah, anggur-anggur itu menjalar seperti ini. Otomatis dia, kalau kita tanam anggurnya itu luas misalnya ya, kita ada kayak para-paranya gitu istilahnya, atau dikasih anjang-anjang kalau orang Jawa itu. Nah, otomatis kalau dikasih anjang-anjang, jadi kan teduh ini di bawahnya. Ini sedikit ini apa namanya? Asumsi kami juga ya, pikiran kami juga, seandainya nanti teman-teman yang punya para-para seperti ini terus dibikin tanaman anggurnya, nah seperti ini, nah otomatis anggurnya itu bisa menghasilkan ya, artinya di atas. Nah, anggur sendiri itu hidupnya cuma di situ dia batangnya cuma di situ, tapi dia bisa menjalar kemana-mana gitu, sampai sana sini. Nah, otomatis kalau bisa seperti itu, anggurnya itu bisa tumbuh di atas dan nutrisinya dia tidak kemana-mana, dia tidak menyerap dari jauh-jauh lah ya, wong batangnya cuma di seperti sini satu, jarak berapa meter gitu satu, tapi dia bisa menjalar kemana-mana sehingga dia bisa sekaligus dipakai untuk ini peneduhnya. Jadi cocok untuk tumpang sari juga teman-teman. Ini yang kayaknya rencana juga mau kami praktekkan nanti di lahan. Kita tanam anggur-anggur juga, atasnya bisa tumbuh dan menghasilkan buah anggur, terus kemudian kita tumpang sari bawahnya porang. Karena di daerah kami ini sangat panas teman-teman, beda dengan daerah teman-teman yang lain. Oke ya teman-teman, beberapa tips dan cerita yang kami bagikan lewat video kali ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menambah wawasan, dan tentunya bisa menambah semangat kita semua ya teman-teman petani porang yang ada di seluruh Nusantara. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam bercocok tanam, baik porang maupun tanaman komoditi tumpang sariannya. Oke ya teman-teman, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Saya hanya bisa mendoakan ya, semoga tanaman porang teman-teman semuanya bisa tumbuh subur dan hasilnya bisa maksimal seperti yang diharapkan semuanya. Oke, salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.